Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat sekalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Oke sobat sekalian, karena di video-video sebelumnya aku telah men-share berbagai informasi berkaitan dengan BSO LPDP, dan banyak juga yang request, Kak tolong dong nanti untuk cara penulisan esai, baik itu proposal study atau rencana studinya juga dikasih tips dan trik. Nah di video sebelumnya bisa dilihat di channel Sahabat Ilmu, untuk tips dan triksnya udah di-share, dan kali ini ada juga yang request kan, setelah itu Kak coba dong tampilkan contoh dari proposal atau rencana studi yang kakak tulis di tahun 2019. Maka dari itu video kali ini akan memaparkan tentang contoh dari proposal studi yang aku tulis di tahun 2019. Semoga bermanfaat dan tonton sampai habis. Nah, selain nanti memaparkan contoh, nanti akan ada juga diselingi dengan tips dan triknya juga. Jadi, terus ya, tonton sampai habis. Oke guys, untuk proposal studi sendiri, di sini aku membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Dan untuk yang pertama di sini ada pendahuluan. Ini dia, ini murni proposal, contoh proposal studi yang aku tulis di 2019. Oke sobat, di sini untuk proposal studi di awal pendahuluan sesuai dengan tips dan trik yang aku bagikan. Jadi di pertama tuh benar-benar kita mengangkat atau memunculkan masalah yang memang benar-benar terjadi dan dialami. Nah, contohnya aku pernah sharing juga waktu pembuatan proposal study itu kayak gimana. Aku datang ke instansi pemerintah, salah satunya ke kantor desa. Aku menanyakan keadaan dan ini dia hasilnya. Dan dari hasil itu bahwa ditarik kesimpulan ini dari tahun 2018, berdasarkan data yang diperoleh itu semakin tinggi jenjang pendidikan itu ternyata kuantitas lulusannya itu semakin menurun drastis. Bayangkan dari yang TK lulus 100%, SD lulusannya 100%, terus berkurang dari S1 saja 25%, ke S2 hanya 7%, bahkan di S3 kurang lebih hanya ada 1%. Nah, hal tersebut itulah yang membuat saya itu berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Besar harapannya ya bisa mengangkat atau memperbaiki, memberikan sumbangsi berupa sumber daya manusia. Dan saya pun bisa mengajak semua aspek, semua bidang untuk bekerja sama, untuk ayo prihatin dengan keadaan sekitar kita, untuk sama-sama meningkatkan sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang memang kita melimpah, tetapi mungkin dalam pemanfaatannya belum optimal. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar kita memunculkan masalah terlebih dahulu dan apa nanti yang akan kita perbuat, kayak gitu. Dengan kita mau apply BSO LPDP ini. Ini masih pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini ini adalah berupa masalah juga. Masalah yang pertama itu dan masalah keduanya ini adalah saling berkaitan dengan masalah yang pertama. Nah, kenapa sih tadi tingkat pendidikannya itu bisa menurun dari jenjang ke setiap jenjang itu menurun drastis? Karena ini masalah juga bahwa budaya di tempat saya itu seperti apa, saya paparkan juga. Terus semua hal-hal yang itu adalah sebuah masalah yang memang bisa memunculkan
permasalahan-permasalahan baru apabila tidak ditangani, apabila tidak dimunculkannya inovasi-inovasi yang dapat membangkitkan motivasi dan perubahan-perubahan gitu. Dan ini contohnya bisa dibaca sobat sekalian. Dan ini adalah landasan yang memacu aku untuk gimana caranya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan mengapa di setiap video aku selalu menekankan ayo proposal studinya, rencana studinya harus memang benar-benar ditulis atau dibuat benar-benar seusaha mungkin, sebaik mungkin. Karena ini adalah modal untuk gerbang terakhir untuk lulus LPDP. Karena ini adalah bahan untuk sobat sekalian nanti seleksi wawancara. Jadi benar-benar nanti dipertanggungjawabkan apa yang sobat sekalian tulis kayak gitu. Ini masih pendahuluan. Karena mungkin masalahnya agak lumayan ya yang dibawa tuh. Sebenarnya masalahnya satu tentang pendidikan, tetapi di sini aku memunculkan fakta juga dari pendidikan yang memang seperti itu tanpa ada penanganan yang serius ya, mengakibatkan banyak faktor juga menjadi semuanya menjadi ikut timbul masalah-masalah gitu. Dan itu tidak akan berhenti kalau misalkan tidak kita keluar dari lingkaran itu gitu. Kayak gitu. Mohon maaf apabila mungkin contoh proposalnya sangat sederhana, karena mungkin ini proses menulis itu waktu itu satu hari. Nah sekarang untuk isi di sini seperti biasa, ini tergantung gaya teman-teman sekalian, sobat sekalian menulis dalam bentuk proposal ya. Ini sekali lagi hanya contoh yang aku tulis di tahun 2019. Di sini aku paparkan di isinya itu bahwa memang benar negara Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Kayaknya udah apa sih kan, sumber daya alam yang melimpah ruah gitu kan. Nah, salah satunya aku kaitkan dengan keadaan tadi di desa tempat saya tinggal tadi yang saya angkat masalahnya seperti itu. Terus saya paparkan apa saja sumber-sumber daya yang memang bisa itu dikembangkan, namun pada kenyataannya belum dapat dikembangkan secara optimal. Terus masih munculkan kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Terus semakin tahun ternyata semakin bertambah, sehingga dampaknya tuh sangat benar-benar berdampak besar gitu, dan itu butuh penanganan. Salah satunya dengan tadi meningkatkan sumber daya manusia kayak gitu. Ini masih isi. Nah, berharapan saya untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan nasional terhadap sumber daya manusia agar SD sama masyarakat dapat dikelola secara optimal. Nah, betul juga ya, ini adalah lebih ke tujuan saya nanti kuliah tuh apa. Dan ini memunculkan ketika memang benar bahwa ketika kita akan bergabung dengan LPDP, kita didanai oleh LPDP, apa sih kontribusi kita terhadap masyarakat itu seperti apa. Nah, dikaitkan juga dengan bidang keahlian yang akan nanti kita ambil. Salah satunya saya di sini mengambil pendidikan matematika. Nah, bagaimana sih dengan pendidikan matematika itu kaitannya dengan pembangunan atau kaitannya dengan kontribusi kita terhadap negara ini? Walaupun mungkin di sini saya baru mengkhususkan di ruang lingkup tempat saya tinggal, tapi mungkin di sini juga dipaparkan umumnya, karena saya berpikir bahwa ketika kita akan membangun negara ini, berarti kita memulai membangun dari lingkungan terdekat kita. Salah satunya adalah desa atau tempat tinggal kita. Barulah ketika tempat tinggal kita sudah bisa kita bangun, maka kita pun perlahan akan memperluas jangkauan pembangunan kita sampai dengan negara ini, bahkan bisa
memajukan atau bisa memperkenalkan negara kita ke negara lain, seperti itu. Ini bisa dijadikan contoh. Masih isi juga. Nah, berdasarkan hal-hal yang didapatkan, nah saya itu di sini kan kita proposal, kita di sini sebagai pemohon. Nah, baik perkuliahan jenjang sarjana maupun kegiatan yang lain dilakukan. Nah, pemohon itu seperti kegiatan seminar, pelatihan, bimbingan teknis matematika, workshop, maupun pengalaman mengajar matematika yang sudah dan sedang dilakukan dapat memberikan inovasi terhadap pembelajaran matematika. Jadi di sini juga dimunculkan fakta-fakta bahwa kita tuh memang siap untuk kuliah tuh siap, untuk menimba ilmu tuh siap dengan segala bekal yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Kita munculkan juga di proposal study itu fakta-faktanya apa sih kesiapan kita kayak misalkan kita mau mengajukan contoh, kalau misalkan teman-teman sekalian yang aktif di organisasi terus misalkan mau mengadakan kegiatan nih, terus buat proposal dan mengajukan misal ke perusahaan-perusahaan atau ke instansi, itu kan sobat sekalian meyakinkan instansi maupun perusahaan-perusahaan itu untuk bisa mendanai. Nah, sama halnya kayak di LPDP seperti ini, kita meyakinkan pihak LPDP bahwa kita itu siap yang pertama, siap nantinya berkontribusi kembali lagi kepada negara kita, kepada lingkungan kita. Terus selain itu juga kita untuk kuliahnya pun sudah siap. Jadi bukan hanya asal kuliah, kita dari S1-nya sendiri sudah punya bekal untuk di bidang pendidikan yang akan kita nanti kuliah tuh apa aja, bekalnya ini dipaparkan juga. Jadi itu sebagai fakta juga untuk menguatkan dari argumen atau dari proposal study kita. Nah, ini terakhir adalah kesimpulan atau penutupnya. Pemohon ingin mengambil, nah ini kesimpulannya, nanti itu mau mengambil program apa, yaitu Master Pendidikan dengan program studi Pasca Sarjana Pendidikan Matematika aku ambil di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dipaparkan juga waktu aku share di tips dan trik itu kan, aku suruh sobat sekalian tuh kalau mau nulis esai itu cari fakta-fakta berkenaan dengan universitas yang nanti akan dituju. Nah, di sini dipaparkannya. Kenapa sih kita pilih universitas itu? Karena universitas itu terbaik di Indonesia, peringkat berapa, versi apa, terus misalkan prestasi kampusnya bagaimana. Nah, ini dipaparkan juga. Ini salah satu, mudah-mudahan jadi gambaran, karena waktu itu juga salah satu tips atau strategi atau trik saat akan melaksanakan atau membuat persyaratan LPDP itu, setiap hari itu tidak pernah absen untuk searching, cari contoh-contoh pengalaman orang lain dan lain sebagainya, sehingga proposal study ini pun bisa dibuat dan akhirnya bisa lulus jadi audi LPDP juga, seperti itu. Nah, ini dipaparkan kesimpulannya, dan itu dia, hatur nuhun. Mudah-mudahan tadi bisa jadi contoh atau referensi buat teman-teman sekalian yang mau nulis esai, proposal, studi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada teman lain yang mau share juga berkaitan tentang proposal studi atau tentang beasiswa lainnya, boleh ditulis di kolom komentar. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.